silakan duduk ya. Kemudian ada yang bisa Bapak bantu saya? Yo Pak, jadi aku nih mau ngelapor Pak. Ya. Tadi tuh lagi rapat OSIS Pak. Terus saya tuh kesel sama teman saya gitu. Pendapat saya tuh nggak didengar gitu Pak. Oh, wajar ya Sam. Kalau pendapat kita nggak pernah didengar sama orang atau sama teman-teman kita. Begitu juga dengan Bapak. Kadang-kadang kalau Bapak kasih pendapat tidak didengar tuh rasanya jengkel, marah. Terus ketika kamu marah, apa yang kamu lakukan? Ya saya marah-marah Pak sama yang lain. Terus saya keluar banting pintu Pak. Jadi tindakan kamu membanting pintu dan marah-marah sama mereka pasti punya alasan kan? Iya Pak, jadi saya tuh tadi ada rapat OSIS. Terus pembinanya bilang ada yang punya pendapat gitu. Terus saya mengemukakan lah, kadang nggak ada yang ngomong kan. Begitu saya ngomong, pendapat saya malah dibantah Pak. Oh, wajar sebagai manusia atau orang itu kita mempertahankan keyakinan atau pendapat kita yang kita anggap penting. Itu ya Sam. Jadi untung kamu hanya sekedar membanting pintu, marah-marah. Kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih parah dari itu. Kalau kamu melakukan hal yang lebih parah itu nanti kan efeknya kurang baik. Itu kamu memilih untuk bertahan, memilih untuk sabar, itu adalah tindakan yang tepat gitu. Karena kalau kamu melakukan lebih dari itu akibatnya akan fatal. Tapi mari kita melihat tindakan kamu yang membanting pintu kemudian marah-marah sama teman-temanmu karena pendapatmu tidak didengar. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip-prinsip yang kamu punya? Ya enggak Pak, saya juga nggak suka marah-marah Pak. Ya, itu benar. Jadi ketika kita memiliki keyakinan atau prinsip di dalam hidup kita, itu mesti kita harus jalani dengan ini. Mungkin karena kamu emosi, jadi tindakan kamu mungkin tidak terkontrol. Kira-kira apakah kamu mau memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Ya mau lah Pak. Kira-kira apa keyakinan yang harus kamu jalankan setelah kamu mau memperbaiki kesalahan itu? Ya mungkin saya bisa jadi lebih bersabar lagi Pak. Terus saya bisa mendengar pendapat orang lain gitu. Setelah kamu memperbaiki ini, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Ya menjadi orang yang lebih lapang dada, terus lebih mendengar pendapat orang lain lagi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang benar Pak. Baik. Jadi karena kita sudah tahu nanti apa yang akan kita lakukan, mari kita sama-sama untuk memperbaiki yang menjadi keyakinan kita ke depannya. Sanggup Sam? Sanggup Pak. Oke, terima kasih ya Sam. Silakan nanti Samuel selesaikan ini berdasarkan dengan keyakinan dan prinsip kamu. Iya Pak. Oke. Kasih ya Pak. Sama-sama. Misi Pak. Ya, silakan Sam. Siang Julius. Siang Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Bapak dengar dari guru piket bahwa kamu sering terlambat ya? Ya Pak, betul Pak. Sudah berapa kali kamu terlambat masuk sekolah? Saya terlambat kurang lebih 8 kali Pak. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu berapa kali kamu sudah terlambat ke sekolah? Ya, kurang lebih 8 kali Pak saya terlambat Pak. Jadi kira-kira apa penyebabnya Julius? Kenapa kamu sering terlambat? Saya terlambat masuk sekolah Pak karena malam-malam main game sampai larut malam, jadi begadang, terus bangun juga kesiangan Pak. Baik. Jadi kira-kira menurut kamu
itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati atau sesuai dengan prinsip kamu? Tidak Pak. Nah, kira-kira apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Kamu tahu arti disiplin, Julius? Oh Pak. Nah, coba. Disiplin dalam menghargai waktu, terus juga disiplin itu merupakan salah satu kunci kesuksesan Pak. Baik, benar Julius. Jadi ketika kita bisa disiplin, yang paling penting adalah kita bisa menghargai orang, kita, pekerjaan kita atau tugas-tugas kita di sekolah tidak menumpuk. Selain itu, seperti yang kamu katakan bahwa disiplin juga salah satu kunci kesuksesan kamu. Nah, gitu. Ya Pak, saya minta maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Baik, bagus Julius, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dengan kamu meminta maaf, semoga dengan kamu menyadari itu, ke depan kamu akan menjadi lebih baik. Setiap orang pasti punya salah, begitu juga Bapak. Bapak dulu waktu sekolah juga pernah terlambat, tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita perbaiki, percaya pasti ke depan akan lebih baik. Kira-kira setelah ini sudah kamu tahu bahwa kamu sudah sadar, kira-kira apa yang akan Julius lakukan ke depannya? Saya akan tidur lebih awal lagi Pak, saya akan mengurangi waktu saya bermain game dan akan tidak kesiangan lagi Pak, agar bisa datang ke sekolah tepat waktu Pak. Baik, jadi kamu sudah tahu solusinya Julius, jadi kamu harus laksanakan itu. Bapak nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk berbicara dan diskusi supaya kamu tidak akan terlambat lagi. Itu ya Julius ya. Terima kasih. Semoga ke depan Julius semakin menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Kelas multimedia Bina Kasih. Saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bapak guru saya mengenai masalah emosi dan kurangnya mendengar pendapat orang lain. Untuk kedepannya saya akan menjadi orang yang lebih bersabar lagi dan menahan emosi. Lalu saya akan menjadi orang yang dapat mendengarkan pendapat orang lain. Saya Julius dari kelas 11 Multimedia Bina Kasih. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bapak guru saya mengenai soal keterlambatan saya, dan saya diajarkan untuk lebih disiplin lagi, lebih taat lagi untuk menghargai waktu. Semoga untuk kedepannya saya dapat lebih baik lagi agar tambah disiplin dan dapat menghargai waktu. Terima kasih.